PDAM ini terkenal perusahaan di luar anak mantu. Ya. Saya harus rombak. Saya dibantu teman KPK sama BPK. Oh. Ini korban. Insya Allah. Selama 4 bulan di Batu Raja, udah berapa dipecat deh? Pertanyaan menarik ini. Nanti kalau sudah saya lakukan, saya kasih tahu ya. Iya ya. dong. Nah, jadi Gebrakan itu. Ya, yang penting gini Bang, kan kita ada skala prioritas. Mm. Mana yang harus kita prioritaskan dulu? Buat saya prioritas itu adalah air secara kualitas bagus dulu. Ya. Ya kan? Kemudian kuantitas. Mm-mm. Sama kontinuitas pengaliran. Saya tuh lagi berpikir gimana caranya bisa 24 jam. Kalau sekarang kan berdasarkan ada jam-jam tertentu kan, di jadwal tertentu, gitu. Itu sebenarnya bisa. Katakanlah contohnya Lubuk Raja. Ya, Lubuk Raja itu bisa sebenarnya 24 jam. Cuma masalah SDM yang kita harus optimalkan di sana supaya mereka bisa menjaga, mengoperasionalkan standby di sana. Ini kan masalah pengaturan aja nih sebenarnya, gitu. Sama bagaimana kita membuat sistem manajemen SDM yang baik. Yeah. Ya, kita harus right from the start sebenarnya, harus benar dari awal. Benar-benar. Dalam hal rekrutmen semestinya ya. Kemudian dalam hal penempatan orang-orang. Saya ini kan hadir ke sini dengan lelang jabatan. Iya. Yang abang bilang bukan titipan ya? Keluar berapa? Ya ada titipan. Saya titipan. Nggak ada. Titipan Tuhan itu. Nggak, titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena saya lelang jabatan, terus PDAM ini terkenal perusahaan di luar anak mantu. Ya. Saya harus rombak. Kemarin itu kan saya lakukan kocok ulang Bang, lelang jabatan internal. Kalau abang tahu. Intern. Saya dibantu teman KPK sama BPK. Oh. Ini korban-korbannya nih teman-teman nih. Korban lelang jabatan. Saya kocok ulang. Jadi yang dinojabat semuanya. Saya nggak pakai assessment, tapi saya pakai lelang terbuka. Jadi semua orang mendapatkan kesempatan untuk daftar menjadi peserta lelang jabatan. Gitu. Nah, kita udah lakukan 2 minggu yang lalu. Hasilnya malam ini saya umumkan. Ais. Gitu. Kabarin dong. Saya kocok ulang. Saya kocok ulang. Jadi saya kan butuh perusahaan dengan struktur organisasi yang kuat. Yang kedua, stigma perusahaan di luar anak mantu itu hilang. Iya. Itu dari mana kalimat itu tuh? Ya, saya sendiri. saya sendiri. Bukan bisikan gitu ya? Enggak ada. Bener nih. Nah, kan saya, alhamdulillah Allah kasih saya pengalaman banyak lah. Gitu. Karena kalau abang ke GBK, saya kan dulu Direktur Umum Gelora Bung Karno untuk persiapan Asian Games kemarin. Kalau abang datang ke sana, saya tuh di sana saya memberhentikan 60 pegawai Bang dalam waktu 2 tahun. Itu kenapa? Tanpa ada ribut-ribut. Tapi saya revitalisasi dengan masukan anak-anak muda yang karena ada kebutuhan yang sangat mendesak dari negara waktu itu untuk mempersiapkan komplek Gelora Bung Karno ya, bukan hanya stadion utama, tapi istora, indoor tenis dan sebagainya venue-venue yang ada di GBK untuk Asian Games dalam waktu 2 tahun. Sehingga harus berlari. Yang bisa berlari kencang siapa Bang? Ya, yang muda. Nah, abang bilang kan, yang kita kan perlu yang muda-muda. Yang energik itu kan? Yang energik lah. Makanya saya hadir ke sini Bang. Itu saya kumpulkan mereka itu dengan memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri. Saya pidato. Kita ini kalau diibaratkan rumah, PDAM ini sudah pondasinya itu sudah goyang. Tiangnya itu sudah miring. Digoyang kali. Bisa juga. Bukan goyang, digoyang karyawan bisa. Ya kan? Terus temboknya udah retak-retak gitu ya. Retak-retak, atapnya udah mau roboh. Jadi kita harus pulihkan rumah ini, harus direnovasi. Nah, untuk merenovasinya kita harus berlari. Kenapa? Karena orang luar, masyarakat yang melihat rumah itu aja udah nggak suka gitu kan. Yeah. Ini jadi gangguan lah, pandangan yang nggak enak. Orang dalam udah nggak betah gitu kan. Makanya kita harus berlari. Kenapa harus berlari? Biar cepat. Karena masalah waktu. Nah, saya bilang bagi yang ingin ikut berlari sama saya, ayo bareng-bareng. Bagi yang ingin ikut berlari, tapi ingin tetap berlari, tapi tenaganya kurang, nanti saya kasih vitamin. Ya, kasih motivasi, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Biar mereka dimanusiakan sebagai SDM
human capital. Saya nyebutnya human capital, dia modal ya, capitalnya perusahaan. Bukan diasingkan. Bukan. Bukan lah. Atau disingkirkan gitu kan? Enggak. Nah yang ketiga, bagi mereka yang tidak mau berlari dan udah nggak mau berlari, nanti saya bantu. Minggir gitu ya? Bantu untuk selesai. Kalau yang nggak mau berlari, dapat pensiunnya gitu ya? Iya, saya percepat pensiunnya. Oh, ada itu? Saya mau ada. Caranya, pertama, kalau yang mau teken fakta integritas. Mereka teken semua nih. Selama ini nggak ada? Nggak ada. Teken fakta integritas 10 ayat ya. Kurang 10 ayat. Teken semua. Ada yang seluruh karyawan? Seluruh karyawan. Ada yang nggak teken 4. Saya kan gampang bang. Kalau nggak mau teken fakta integritas berarti dia calon pertama dan utama yang selesai tadi. Oke. Nah yang kedua, saya lakukan seleksi jabatan. Terbuka itu ya? Ya terbuka. Alhamdulillah kemarin dibantu KPK sama BPK. Saya nggak punya uang nih untuk bayar asesor. Kalau bayar asesor dengan 112 peserta loh bang. Banyak ini karyawan berminat. Itu untuk jabatan apa aja itu? Ya level kabak, kasih, kasubsi, staff. Yang peserta. Berapa orang dibutuhkan itu? Yang dibutuhkan saya jadi saya restrukturisasi dulu. Struktur yang diperlukan itu seberapa banyak. Karena perusahaan ini ternyata belum mengikuti apa yang diatur dalam ketentuan yang terkait dengan PDAM. Termasuk organisasi contohnya harus ada SPI. Ya, serikat itu. Bukan, SPI. Ini apa? Internal Auditor. Oh, itu. Ya. Satuan pengawasan intern itu nggak ada. Ya, yang kedua hukum dan perizinan. Nggak ada orang hukum. Di sini nggak ada orang hukum? Nggak ada orang hukum. Gimana? Satu pun nggak ada. Lulusan hukum nggak ada? Bukan. Secara fungsi, struktur organisasi yang menangani legal itu nggak ada. Oh. Ya. Terus penagihan. Gimana 19 miliar bisa dikejar untuk ditarik, diambil? Orang nggak ada tagihan. Masih ada fungsi-fungsi yang lain semestinya ada, ini nggak ada. Jadi gimana dia bisa berlari gitu kan? Nah itu tak perbaiki. Kemudian ada proses-proses yang dulu itu lebih, karena ya tadi dulu anak mantu. Jadi penempatan orang-orangnya bukan dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah itu saya rubah dengan seleksi kemarin. Nah yang terakhir adalah caranya ya menyeleksi dengan tren kinerja. Nah yang bagus itu bang, kalau saya hadir, tren kinerja itu kelihatan 6 bulan lah, terus 1 tahun. Ya, sebagaimana di tempat yang lalu di GBK juga gitu bang, saya lakukan di Ancol, di Pamjaya dulu sebagai Direktur Umum Keuangan, saya lakukan itu juga. Nah alhamdulillah ternyata Allah bantu saya bang. Kita dapat musibah banjir kan, 2 kali, dalam waktu berdekatan 2 minggu saja. Itu ternyata jadi wadah saya untuk melihat kinerja teman-teman. Ketika masyarakat kena banjir, mereka kan butuh air bersih. Nah, kamu harus hadir kan. Makanya kalau abang lihat, cepat banget kan PDAM hadir kan. Kita kirim tangki. Padahal kita punya 2 tangki ya bang. 1 tangki rusak, 1 tangkinya itu tuh bang. Tapi alhamdulillah teman banyak. Ini sekarang kami dibantu nih sama BPPWS Sumsel. Dikasih mobil tangki ini. Dapat bantuan? Iya. Dipinjemin. Ya kan bantuan banyak-banyak. Selama banjir atau selamanya? Ini ada 3 bulan sekali. Nanti kalau perlu lagi diperpanjang. Kalau banjir pasti dipinjemin sih. Itu kirim air. Dan kita lihat kesibukan teman-teman ya di sini nyiapin air supaya tetap bisa mengalir gitu kan. Sampai titik terjauh itu apa Ula Pandan ya, apa Ulu Ogan, kirim ke Daton, kirim. Selain yang di Batu Raja. Nah kan kelihatan bang, mana teman-teman yang mau bekerja keras melayani masyarakat, mana yang cuma tidur-tidur di rumah, mana yang santai-santai. Duduk manis. Jadi Allah itu kasih saya bantuan untuk bisa melihat kinerja teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu 6 bulan. Saya udah bisa lihat. Nah, mulai situ saya mulai bisa lebih memiliki dasar ya legalitas untuk bisa melakukan yang tadi abang tanya. Alhamdulillah juga support dari Pak PJ Bupati ini sangat kuat, jajaran Pemkab ya, asisten 1, asisten 2, asisten 3, semua insya Allah kuat. DPRD saya paparan di depan DPRD Pak. Yang kemarin itu? Yang kemarin itu alhamdulillah support, malah saya ditawari Pak Bel itu perlu uang berapa? Iya Pak. Bener nih? Iya. Saya ditawari begitu. Sampai ditolak loh selama ini?
malah jangan Iya, dikasih ditolak. kan? Malah yang ditawar. Ditolak dari DPR itu. Itu saksinya tuh. Wakil kita itu. Alhamdulillah. Katanya Mbak. Pecah telur. Ya alhamdulillah. Karena saya kan menyampaikan apa adanya. Ya. Saya hadir ke sini bukan mencari kekayaan. Aku udah cukup lah bang. Saya tuh ingin mencari apa yang bisa saya kontribusikan untuk negara itu. Legacy. Saya kan dikontrak 5 tahun. 5 tahun. Saya tidak ingin saya pergi tanpa ada sesuatu yang berubah di sini. Kenangan. Memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat. Nah, itu jadi ya alhamdulillah sekarang mesin PDAM sudah bergerak. Abang boleh cek itu di lapangan walaupun belum sempurna ya. Dan kami tidak ingin melakukan celebration di awal. Nggak boleh karena harus konsisten. Jadi kalau air bersih seperti ini ya harus konsisten dijaga supaya masyarakat juga senang. Kalau udah senang kan dia keluar duit kan? Gitu. Bayar. Kalau perlu bang, nih kalau listrik itu PLN tuh ada token kan? Kan yang bisnis yang bagus tuh uang di muka didapatkan. PDAM juga bisa melakukan token gitu, tapi tokennya manual. Saya mau bikin program masyarakat deposit bisa ya? Deposit bang. Jadi bisa bayar di muka. Nah ini yang mau lagi disiapkan oleh tim saya. Nanti kita tawarkan ke masyarakat dengan membayar di muka, deposit dapat apa umpama diskon atau apapun gitu ya. Nanti kan saya minta persetujuan dari kepala daerah untuk itu. Ya karena salah satu perumda yang diokuni yang terancam bubar. Ya, betul. Bener kan? Iya. Ya karena saya 16 tahun di Batu Raja ditam. Ya. Satu ini sama kasusnya gitu. Ya. Sudah merugi. Pas masuk ke bak. Ya, arogan. Saya begitu hadir ke sini, Bang. Saya udah bukakan hati saya. Harus jujur, siap menerima segala masukan dan kritikan. Dan saya kan join tuh beberapa komunitas. Saya kan suka goes. Nanti kita goes bareng ya. Boleh. Saya ikut Raja Goes. Saya ikut Raja Goes. Begitu ketemu personil Raja Goes, saya kan nggak mau memperkenalkan saya di PDAM. Tapi selalu ditanya, di mana Pak? Ya saya bantuin ngelola air lah. Ini di PDAM baru. Iya. Wah itu PDAM zolim. Dunia akhirat nggak saya ampuni gitu ya. Pokoknya nggak kami maafkan. Wah gitu. Tapi karena saya orang baru kan, digituin saya malah senang. Artinya apa? Saya tahu bagaimana keluhan masyarakat. Bagaimana harapan mereka terhadap PDAM. Jadi saya buka, malah saya butuh itu. Jadi ibarat gelas kosong, ya saya pengennya jadi gelas kosong, bukan gelas penuh. Masuk itu komunitas lari, komunitas jalan, ibu-ibu kondangan. Pokoknya saya masuk ke berbagai titik. Di mana itu ada masa saya ke pasar. Sebelum pelantikan saya happy aja tuh ke pasar Pucuk, Bang. Oh mungkin itu nggak yang dikenal gitu itu ya. Ditunda itu kali ya. Oh iya, abang yang bikin berita. Saya ke pasar Pucuk ya. Jadi ditunda itu untuk show dulu Ke pasar dulu belanja ya. Saya ke pasar Pucuk ya, nggak ada yang kenal. Saya happy banget. Aduh, kan di Jakarta maaf ya, pasar ya kayak tradisional gini kan jarang gitu kan. Ada pasar modern, kayaknya nggak alami. Begitu ketemu pasar Pucuk, saya sangat menikmati belanja. Nah, begitu pasti udah dilantik, udah berapa lama dilantik. Wah ini di PDAM ya. Waduh nggak nyaman lagi nih gitu. Udah nggak bebas saya kan. Tapi itu nggak boleh kan. Nah, kita menghindari. Teman-teman tuh nggak boleh. Jadi masyarakat itu adalah dijadikan mitra, media mitra, LSM juga mitra, DPRD mitra, semuanya. Alhamdulillah selain Pemkab ya, DPRD, media, insya Allah ya, abang kan support juga kan? LSM, terus masyarakat, karyawan. Itu yang utama. Dukungan itu udah insya Allah kuat gitu ya. Nah saya merasa bersyukur dalam waktu 100 hari ya, kemarin udah 100 hari itu apa yang ada yang baru lah dari PDAM ini. Apa itu? Ya itu airnya lebih jernih ya. Teman-teman sudah ketawa gitu ya. Sudah menggeliat gitu ya. Terus remunerasi juga baik, tetap terjaga ya. Kemudian masyarakat udah ada bayar piutang ya, penagihan kami bentuk tim penagihan. Ke masyarakat, ke pelanggan ada bayar. Ya mudah-mudahan terus ini semakin banyak pelanggan yang membayar kan kami bersyukur. Jadi strateginya Bang, strategi yang menyehatkan PDAM ini pertama tuh tingkatkan penerimaan. Gimana cara meningkatkan penerimaan? Satu, tagih piutang tadi. Itu uang kami, mohon
dibantu nih masyarakat pelanggan tolong bayar gitu. 19 miliar Pak. Bu. Nah yang kedua 19 miliar berapa total pelanggan Pak sampai hari? sekarang yang aktif 16.100. Ada target penambahan pelanggan? Harus, karena kalau dari jumlah penduduk kita kan 317.000 ya, OKU ya. Ya. Nah, potensial market, potensial pelanggan masih tinggi, masih banyak masyarakat yang menginginkan air PDAM. Tapi kami belum mampu untuk melayani itu semua, karena harus di fasilitas produksi ditingkatkan, jaringan distribusi ditingkatkan. Gimana kita mau meningkatkan fasilitas produksi, jaringan produksi kalau nggak punya uang? Ya. Uangnya ada di masyarakat gitu. Tapi kan kami paham supaya bayar ya airnya benerin dulu. Gitu. Nah jadi Pagi Piuta. Yang kedua kami kan sudah jadi Perumda. Perumda itu beda dengan PDAM Bang. Kalau Perumda itu boleh memperoleh pendapatan di luar air. Di luar itu ya? Iya boleh. Ada usaha lain. Nah kami akan melakukan usaha sponsorship kemitraan. Ini Bang. Tower PDAM ini adalah ikonnya Kota Batu Raja. Betul. Bisa dilihat dari berbagai sudut, dari Taman Kota, dari Pasar Pucuk, dari Jembatan Ogan 4, dari mana-mana nih Bang. Ini dijual keren banget, naming right. Jadi besok itu akan namanya bukan Tower PDAM lagi, tapi Tower Sponsor ya. Katakanlah. Aku satu gitu ya? Amin, boleh. Saya mau jual ini. Bukan dijual barangnya ya, Ya. naming right-nya. Berapa itu Jadi nilainya? nggak apa-apa. Ya? Berapa nilainya? Wah, harus yang sepadan lah, sesuai dengan value-nya. Iya kan? Ini yang kedua kan ini. Benar. Ikon kedua kan ini nih, towernya Menara Masjid As-Solihin. Tapi kan ini yang lebih tinggi ya. Ya. Ini akan saya jual. Ini sebentar lagi yang dapat Bang. Udah ada perusahaan yang dia boleh nggak Pak selain tower pagarnya PDAM diwarnai warna perusahaan? Oh boleh. Ibu warnai semua silahkan. Tapi saya cuma minta satu, kantor saya sama ruang rapat tetap warna biru. Karena warna Ciri biru khas itu ya? ciri khasnya. Kapan Pak rencananya Pak? Pokoknya mudah-mudahan bisa tahun ini. Aku satu nanti numpang di situ. Nempel. Itu Bang, itu kan ada 8 sisi ya. Ya. Kami satu akan jual eksklusif, semuanya satu perusahaan. Tapi kalau nggak dapat satu perusahaan per itu aja, per sisi itu lumayan tuh. Itu Pak tinggal ditambah lagi satu ya. PDAM OKU 1. Cocok namanya nih. Ngasih nama OKU 1 itu keren. Yang ke satu. Tulisan itu kan? Ini kan PDAM OKU ya. Iya, boleh. Satu. Nanti kita wawancara podcastnya di situ. Nah ini, jadi kita akan cari other income, alternative revenue dengan ini. Nah yang ketiga, naik tarif. Ada rencana bentar nih? Ya kan nggak sekarang lah, lihat dulu, perbaiki dulu layanan. Kapan nih rencana target? Ya mudah-mudahan ya lihat situasi lah. Pokoknya Tahun saya ini? melihat kayaknya sih kalau tahun Belum ini, ya? saya berharap kalau bisa tahun ini alhamdulillah. Rencana Alhamdulillah. berapa kenaikannya? Ya yang sesuai lah dengan daya beli masyarakat. Bayangin Bang, 12 tahun nggak naik tuh kayaknya kebangetan loh. Listrik naik tiap tahun. Iya. Biaya-biaya lain, bensin umumnya, biaya umum naik. Masa pengelolaan air nggak naik, kan kasihan Bang. Kita nggak bisa mengembalikan yang terbaik ke masyarakat kalau nggak didukung sama masyarakat sendiri. Nggak bisa ngasih PAD kalau gimana kalau kita nggak untung gitu kan. PAD itu dividen itu kan dihitung dari untung bersih. Iya. Kalau nggak untung kan nggak mungkin. Jadi ya ini pilihan ketiga dalam strategi kami untuk meningkatkan penerimaan. Nah yang berikutnya water meter Bang. Jadi dari 16.100 pelanggan itu sekitar 2.000 pelanggan tuh water meternya ada yang rusak, ada yang hilang. Sebenarnya water meter itu nggak boleh Bang dikotak-katik sama pelanggan. Sama kayak meteran listrik. Boleh nggak Abang kotak-katik? Nggak boleh kan? Itu pidana sebenarnya Bang. Tapi di kita ini masyarakat tuh bebas-bebas cabut disambungkan yang sebelah sini. Jadi nggak, itu kan sebenarnya haram kan? Nggak halal, nggak toyib, nggak mubah. Gitu ya? Bukan syubhat, haram. Ya? Iya kan? Itu kan harusnya pakai water meter. Nah ini nggak boleh, ini pidana sebenarnya Bang. Nah nanti kami pencurian air itu dilakukan ya saya lihat di lapangan ya mohon teman-teman pelanggan masyarakat ya bantu. Ya, ini untuk semuanya kembali juga kan buat kita semua. Tapi kadang ada Bang yang udah diputus itu kan. Itu pakai tutup apa namanya itu? Kanopi itu kan, malam itu kan. Itu dilepas. Iya, itu sebenarnya juga pidana. Gitu loh. Nggak boleh Bang.
Jadi begitu air keluar, muncrat, Iya. masukin ke bak. Karena memang kebanyakan Tambah pipa portable. Nah, Kebanyakan. cor langsung gitu loh. ya, itu Iya betul kan? Bang. Iya, nanti akan kami cor kayak gitu. Jadi nggak bisa ngotak-ngatik. Ya, memang ya ini juga kami menghimbau sih, mohon kiranya ya kan namanya air itu kalau kita harus bayar, bayarlah. Iya, Ya karena itu halalan thayyiban mubarakan. betul. Itu sih saya menghimbau ya. Nah, yang kaitan dengan teknis itu tugas kami. Jadi water meter itu akan kami benerin, Bang. Ya, nah itu strategi pertama ya, penerimaan cash. Yang kedua adalah pengendalian biaya, Seefisien mungkin ya. efisien mungkin. Pertama efisiensi biaya listrik. Berapa sekarang? Jadi sekarang 500 juta tiap bulan. Abang bisa bayangkan pegawai itu 900 juta, listrik 500 juta. 500 juta Iya. tuh listrik. Pegawai? Listrik 900 juta. Masya Allah. Banyak. Kas 192. 195. Kalau cash kan makanya cash kan bergerak terus. Namanya Ya. juga cash flow kan, arus kas kan. Arus Kas kasnya nerakasnya. semakin besar kalau masukkan bayar masyarakat bayar gitu kan. Nah, ini kita muter, Bang. Muter. Alhamdulillah nih Allah kasih kemudahan, ada jalan aja. THR aman kemarin, gaji tetap aman. Ya, itu kan tanggung jawab saya. Sebenarnya kalau dari sisi jumlah pegawai, Bang, itu kelebihan banyak nih. Ada rencana mungkin Nah, ini yang pengurangan. nah, ini strateginya. Strateginya tadi pengendalian biaya kan, satu biaya listrik ya. Yang kedua yang ini yang saya coba akan hindari. Karena walau bagaimanapun namanya BUMD itu punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Iya. Pemkab itu punya kewajiban untuk itu, Pak Bupati punya kewajiban. Saya harus mendukung itu. Jaga siapapun Pak Bupatinya harus kita jaga untuk bisa mensejahterakan atau bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya karyawan PDAM kan masyarakat juga. Iya. Tapi secara ideal tuh sebenarnya kita cuma butuh 75 orang sebenarnya Dari dari 200. 75 orang. Iya sebenarnya kalau menurut peraturan. Wow. Ya satu pelanggan tuh dilayani 1000. 1000 pelanggan dilayani satu orang sebenarnya hitungannya gitu, Bang. Ya. Tapi kita ini kan 200 orang, harus cuma 75. Terus Nah, gimana itu? maka tadi yang saya jelaskan di awal kan, ya yang berlari segala macam, seleksi jabatan. Nah, kemudian gimana caranya? Ya, saya akan optimalkan dulu mereka supaya lebih produktif, Bang. Saya ukur kemarin rapat teman-teman itu, Bang, selama ini nggak pernah rapat rutin. Jadi selain ke lapangan kami juga ada rapat. Iya. Nah, di belakang mejanya rapat, Bang, nih. Bukan cuma duduk-duduk doang. Rapat. Saya rapat tiap Selasa itu rapat direktur, Bang. Ini level kabak sama kasih. Mereka kan harus tersibgoh. Ya. Visinya direktur seperti apa? Menerjemahkan. Ya harus menerjemahkan. Cara kerjanya gimana? Pola kerjanya kan saya rubah ini. Harus dari pimpinan dulu nih, kabak sama kasih. Setiap Kamis itu para kepala unit IPA, IKK, booster itu rapat sama saya, Bang. Kita bahas semua teknis dan termasuk hal-hal yang kaitannya yang strategis. Namanya pimpinan itu bukan cuma nyuruh anak buah kerja. Kamu putar palep ya, nyalakan pompa ya, bukan. Tapi ada unsur pembinaan, unsur motivasi, unsur pengembangan, unsur semuanya yang Ikut terkait juga. harus masuk. Nah, Nah, kapasitas pimpinan harus ditingkatkan. Baik itu kepala unit ya, IPA, IKK, booster harus ditingkatkan. Nah, ini saya optimalisasi supaya mereka berkinerja, meningkatkan kapasitas. Makanya saya ikutkan, Bang, ke sertifikasi manajemen air. Udah jalan nih. Oh. 2 orang sekarang lagi di Palembang. Dikatakan ahli itu kalau tersertifikasi. Benar. Ada bukti tulisnya. Iya, nggak ada ini. Nah, kayak kemarin ada anggota kita yang dia secara nilai tinggi. Ya, saya ikutkan ke Oh, gitu. Jadi yang saya pilih untuk ikut sertifikasi manajemen air minum itu adalah yang berprestasi, yang terseleksi dia nilainya tinggi. Kan bagus, nggak asal seneng comot. Nanti di luar anak mantu lagi. Jadi saya ada pakai kriteria. Nah, terus BIMTEK saya tingkatkan. Sekarang udah hari ini kayaknya ada yang bergerak ke Jakarta sama Bekasi untuk BIMTEK, ya BIMTEK macam-macam lah, termasuk masalah pemeliharaan pompa, pengolahan air dan sebagainya. Jadi, Abang, kenapa kita itu dinilai kurang sehat? Karena di situ ada kriteria tingkat pendidikan dan training yang diberikan ke karyawan rendah sekali. Makanya kita dinilai kurang sehat. Jadi salah satu item kalau kita ingin dinilai sehat, berikan diklat kepada para pegawai. Kemarin kurang, Bang. Kurang atau tidak sama Ya, sekali? saya kan nggak boleh bilang kurang sama sekali.
kurang lah. Kami yang tingkatkan sekarang. Terus target nih berapa bulan atau berapa lama lah Oku apa Rumda tidak derajat Oku Oku sehat? sehat. Ya. Ya harus tahun ini. Tahun ini 2024 harus sehat. sehat ya. Hmm. Tidak lagi keluhan pelanggan. Ya kalau keluhan mungkin tetap ada. Wajar, Minimalisir. meminimalisir. Kalau Ya. menghilangkan kan nggak ada. Nggak mungkin lah. Tapi meminimalisir ya. Itu aja. Tahun ini lah bang. Tahun ini pertaruhan lah. Wah, kalau nggak berhasil nih, Ya silahkan dievaluasi. Ya. siapanya? Ya saya dong. Masuk aja. Silahkan. Kan kontrak 5 tahun. Ya kan nggak, kalau namanya direktur bang, siap diangkat, siap diberhentikan. Namanya pengabdian itu begitu. Jadi nggak boleh kita tuh Berpatokan sama itu ya. kinerja buruk tapi pengen terus menjabat, Mempertahankan. nggak boleh. Harus fair dong. Jadi target tahun ini Harus sehat, sehat ya. sehat. Karyawan sehat, Semua sehat. pelayanan sehat, Ya, kemudian masyarakat happy. happy. Iya, Bayar. bayar. Mohon ini bantu kami lah gitu ya. Oke. Karena memang kami butuh modal. Saya itu nggak mau bang. Saya bukan tipikal pemimpin yang mengarahkan anak buah untuk minta-minta ke Pemkap. Saya tahu persis bagaimana kondisi Kondisi Oku keuangan. ini. Ya. Mas, pemerintah itu nggak gampang untuk melayani, meningkatkan kesejahteraan, fasilitas publik ditingkatkan kan butuh dana besar. Saya paham Oku. Saya belajar bang dari BPS itu bagaimana tingkat kesejahteraan, bagaimana tingkat kemampuan pemerintah Oku dan sebagainya. Sehingga saya nggak mau minta uang dulu. Saya ingin lakukan sebagaimana seorang Memanfaatkan profesional yang lakukan. ada dulu ya. Saya orang profesional, jadi harus profesional juga. Nah, jadi saya efisiensikan, tingkatkan pendapatan secara mandiri dulu. Nah, kerjasama sama mitra pihak swasta. Terus selama ini kemana sebelum closing ini? Kerjasama yang dilakukan Ya, kami dengan Betul. Tirta Musi. Palembang. Ya, Tirta Musi itu bang, itu kondisinya kan sama kayak kita dulu. Sakit. Sakit, jelek banget. Sekarang abang Tirta Musi, waduh bang, mereka dulunya kebocoran 63%, sekarang cuma 23%. Kalau Mereka pendapatannya hampir 0,5 triliun.